Des Pesawahan mengabarkan, wisuda kelulusan siswa SMK Manggalatama Binangun Cilacap, tahun ajaran 2022-2023. Part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati beliau Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Lurah yang tercinta Desa Pesawahan, Bapak Kepala Sekolah yang saya banggakan, guru karyawan yang saya sayangi, dan anak-anakku yang saya banggakan. SMK! Manggalatama! Pada hari ini genap usia 13 tahun SMK Manggalatama. Tentu saja ada dinamika, ada romantika dalam perjalanan. 13 tahun adalah usia perkembangan. Mulai dari tahun pertama jumlahnya 160 kelas 1. Sekarang insya Allah sudah 1.156. Tentu saja yang tadinya dianggap SMK hobi desa, SMK harus di kota dulu. Kalau sekarang apa bedanya kota dengan desa? Laras dengan Kabupaten Cilacap bangga membangun desa, sehingga ada kolaborasi yang bagus dengan Desa Pesawahan, dan insya Allah saya berdoa semoga Kepala Desa Pesawahan akan segera juga mencanangkan kampung pendidikan. Anak-anakku yang saya banggakan,
dan sedulur-sedulur orang tua wali yang sangat kami muliakan. Perlu saya berulang kali sampaikan bahwa Manggalatama memiliki 4 pilar penting. Yang pertama adalah sukses PPDB yang tadi oleh Bapak Kepala Sekolah sudah digaungkan bahwa sudah mulai dibuka secara resmi pendaftaran peserta didik baru. Belum dibuka, menurut laporan sudah 360-an. Bahkan yang daftar ulang sudah 247-an. Bahkan kuotanya hanya 480-an. Di sana sini bertebaran beasiswa tentu saja. Beasiswa pertama adalah untuk yatim atau yatim piatu. Gratis ya Pak? Gratis selama pendidikan. Beasiswa kedua adalah golongan orang tua yang di bawah menengah. Dan yang berikutnya adalah bakat minat. Yang ketiga adalah pemilihan jurusan. Yang ketiga adalah prestasi. Itu saka guru pertama, pilar pertama. Pilar pertama adalah prioritas untuk pilar-pilar berikutnya. Pilar kedua untuk mengukur seberapa jauh kualitas pendidikan di SMK Manggalatama harus memiliki prestasi akademik maupun non akademik. Itu untuk ukurannya. Pilar ketiga adalah harus lulus secara kuantitatif 100% dan kualitatif. Pilar yang keempat adalah harus bisa menyalurkan tamatan untuk bekerja dan atau melanjutkan sekolah, dan pada endingnya adalah menjadi juragan. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa di SMK Manggalatama memiliki program. Apapun kurikulumnya, pendidikannya adalah pendidikan sistem ganda. Kalau sekolah lain terserah. Dikatakan ganda seperti apa? Putra putri Bapak Ibu sekalian dididik secara akademis di sekolah, namun juga digembleng di perusahaan. Oleh karena itu, dalam perjalanannya kelas 1 kunjungan industri untuk merekam, memotret yang namanya perusahaan, dunia industri, dunia kerja itu seperti apa. Setelah pulang terekam dalam benak dan pikiran kita. Dilanjutkan yang berikutnya. Kalau sekolah lain mengatakan PKL, kalau di Manggalatama adalah prakerin, praktek kerja industri. Karena apa? Harus di industri. Tidak boleh kalau praktek kerja lapangan, yang penting kompetensinya sama, bisa di pinggir jalan, tukang tambal ban, di pinggir-pinggir ruko, yang penting kompetensinya sama. Tapi Manggalatama tidak boleh, harus di industri. Karena apa? Untuk memotret, untuk belajar, merekam, mengadopsi budaya kerja, sehingga diharapkan dia akan bekerja. Paling tidak, saya tidak suka kalau ada siswa SMK Manggalatama tamatannya menjadi karyawan selama hidup. Begitu tamat menjadi karyawan, tua menjadi karyawan. Saya tidak pengen begitu. Oleh karena itu,
program SMK Manggalatama dimagangkan, sehingga mes dengan program pemerintah ada outsourcing 2 tahun. Saya kira sudah cukup untuk mengadopsi budaya kerja. Kalau kurang 2 tahun lagi, sehingga 4 tahun diharapkan anak-anak kita telah mengadopsi budaya kerja. Pulang ke kampung halaman, bangun desanya, bangun daerahnya, bangkitkan ekonomi kerakyatan, sehingga bukan menjadi beban tapi menjadi juragan. Itu harapannya. Bagaimana kalau anak-anaknya mau sekolah? Boleh, karena SMK adalah double ganda, bisa bekerja tapi bisa juga berkembang, mengembangkan diri ke arah pendidikan yang lebih maju, kuliah. Lulus dari SMK Manggalatama kuliah apa bagus-bagus, tapi lebih bagus kuliah sendiri dengan biaya sendiri, karena di Manggalatama bukan dididik menjadi orang yang cengeng, tapi dididik untuk menjadi petarung dalam kehidupan. Kuliah boleh, tapi diyakinkan dulu orang tuanya mampu apa tidak, terganggu apa enggak untuk adik-adiknya. Jangan egois. Kalian mau kuliah, kerja dulu 2 tahun aja dirusui, silakan kuliah, pulanglah ke desa, kembangkan usaha. Bagi yang mau kuliah, tapi bagi yang tidak kuliah, kembangkan diri. Karena orang pandai tidak harus di pendidikan, tapi orang yang pandai bisa juga karena pengalaman empirik, pengalaman lapangan. 2 tahun menjadi karyawan, belajar apa budaya menjadi karyawan, apa budaya kerja, bagaimana perusahaan, bagaimana manajerialnya, apa usahanya. Kurang 2 tahun lagi, sehingga 4 tahun diharapkan cukup sudah menjadi karyawan. Pulang ke desa, bangun desanya, menjadi juragan, sehingga bisa membantu program pemerintah mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Itu tujuannya. Kemudian dari itu maka ada satu kunjungan industri untuk memotret, kedua adalah praktek industri, yang ketiga sebelum lulus itu ada magang. Tadi sudah disampaikan oleh beliau kepala sekolah. Apa itu magang? Dimagangkan dulu sebelum menjadi karyawan. Diharapkan setelah rampung, anak-anak ditampung menjadi karyawan, sehingga beberapa hari ke depan ada program dari sekolah yang namanya pelatihan prakerja. Kolek nanti SMK Singkaya gue urung anak, baru SMK Manggalatama yang punya program begitu. Artinya apa? Serius untuk mendidik, menjebol, menyiapkan anak-anak kita semua. Saya tidak mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan di Manggalatama adalah baik, tapi saya berani mengatakan bahwa pembelajaran di SMK Manggalatama adalah serius. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalian setelah dilepas dari SMK Manggalatama untuk menjadi gelandangan, bahasa kasar, orang tua, bukan untuk menjadi pengangguran, bukan untuk menjadi beban masyarakat, bukan untuk menjadi sampah masyarakat dan negara, tapi untuk bertebaran di muka bumi, menjadi biji-biji unggul yang tumbuh merekah menjadi generasi-generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia ke depan. SMK Manggalatama
Itu Madang guys kayak gitu. Ini dengan basketball, handball. Oleh karena itu, saya jarang sekali ngomong di depan anak-anak dan teman-teman guru. Bagi yang belum kenal, perkenalkanlah, nama saya Eko Rusmanto, asli dari kelahiran Pesawahan. Eko nomor 1, Rus ibu saya Rusmini, To itu anak laki-laki. Dulu Pesawahan dan sekitarnya saya kira ya paham. Anak-anakku sekalian, kalian setelah dijebor di SMK Manggalatama bukan untuk menjadi beban masyarakat dan negara, tapi untuk menjadi pilar. Oleh karena itu, perhatikan, kunci sukses seseorang ada. Pertama adalah usaha, yang kedua adalah doa. Ikhtiar dan doa. Gunakanlah rana kecerdasan yang sudah diwariskan. Manusia memiliki 3 ranah kecerdasan. Yang sukses adalah orang yang mampu untuk mengaktualisasikan. Yang pertama adalah kecerdasan otak. Makanya adanya di kepala. Nah, berusaha berpikir. Kecerdasan otak atau intelijensi hanya menduduki 20% dari 100%. Oleh karena itu, terkadang kita menjumpai bahwa pada saat sekolah anak saya ranking 1, ranking 2 terus, tapi ketika lulus dia menjadi pengangguran. Apa yang terjadi? Karena masih ada 80% kecerdasan yang belum dioptimalisasikan. Kecerdasan apa itu? Kecerdasan rasa, emosional. Emosional di sini bukan berarti marah-marah. Mampu mengendalikan diri ketika kita dihimpit oleh suatu kesulitan. Contoh, ketika anak minta uang pada orang tua, yang lainnya misalkan 10.000, dia orang tua mampu 5.000, marah. Itu kecerdasannya adalah belum memiliki kecerdasan secara emosional. Ketika dia berduka, maka dia cemen, galau, melo, duka, nestapa. Itu salah satu belum mampu mengaktualisasikan kecerdasan emosional. Mestinya apa? Sabar dan sholat. Tuh, yang beragama muslim hanya itu. Terus berikhtiar. Kecerdasan ketiga adalah kecerdasan hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Anaknya berdoa, gurunya berdoa, orang tua harus berdoa. Anak ibaratnya adalah suatu senjata. Kalau seorang teknik, maka saya analogikan anak adalah bahan baku menjadi senjata untuk perang ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia nyata akan dibuat menjadi apa? Arit, tampak, bel, celurit, peso, atau apa? Mari kita buat anak-anak kita menjadi alat-alat yang tangguh untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Kita orang tua adalah yang nyepuh, empunya adalah kita, guru, orang tua. Akan dibuat seperti apa? Jikalau kita menginginkan anak kita adalah akan dijebor, disepuh, maka kita harus telaten. Jangan pernah
sebagai orang tua maupun guru kapok untuk menasihati, mengingatkan. Tugas kita baik didengar maupun tidak, diminta maupun tidak, tetap memberikan nasihat, dorongan dan doa. Itu kunci sehingga anak-anak kita mengejawantah menjadi manusia yang tangguh, tanggon, cerdas, dan berakhlak mulia. Ajining diri sekarang latih cangkem. Oleh karena itu, jikalau kita akan menaklukkan apapun, maka hati-hatilah mulut kita berbicara. Bicaralah yang manis, jangan memecah belah. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, taklukkanlah pekerjaan kalian, dunia kalian dengan hati, jangan pakai akal. Maka akal punya akan memancing perdebatan, karena akal punya adalah akan memandang dari berbagai macam sudut pandang dari hati. Makanya dari hati ke hati dan hati-hati. Ajineng sarira sekang busana, lahir utusannya bakti. Kita berbusana seperti ini, belangkon, jasko, gawa keris. Itulah cerminan kepribadian. Kenapa saya berbuat begitu? Karena pendidikan di SMK Manggalatama adalah pendidikan yang nasionalis, pancasialis, religius, tapi berbudaya. Contohnya, Pak Nur telah mengembleng anak-anaknya, walaupun toh bukan kompetensinya, tapi ada nilai plusnya, bisa menari. Itu artinya budaya, muatan lokal. Apa akan kita hilangkan? Nanti kalau diakui oleh negara lain, baru kita bingung, protes. Mohon maaf, ini bukan sajam, tapi keris budaya adiluhung yang pernah menjayakan Nusantara ini. Kalau tidak percaya, ini saya buka, mohon maaf. Keren. Ini namanya keris Jalak Anom, dibuat pada tangguh Pak Kubono ke-5 Budalem. Pamornya beras putas. Ya, dalamnya mau musik. Saya suka koleksi dengan benda-benda antik, tapi benda-benda antik yang memiliki sejarah perjuangan bangsa. Kalau keris itu minimal adalah 9 cm, yang namanya cundri. Paling banter keris Jawa yang 42. Kalau kurang daripada 9 cm itu namanya jimatan. Saya tidak suka. Itu musyrik. Anak-anakku sekalian, tidak ada orang yang sukses tidak menghargai orang tua. Tidak ada. Lihatlah sana kemari, kunjungi orang-orang yang sukses, tanyakan apa kiat-kiatnya. Gak ada satupun yang durhaka pada orang tua. Ingat itu. Dan tidak ada anak yang sukses orang tuanya tidak mendoakan, pasti mendoakan, mendukung secara doa, secara spiritual. Bahkan ada jikalau anak-anaknya menempuh suatu cita-cita, orang tuanya harus bangun sepertiga malam terakhir, tahajud doakan. Itu adalah sangat mustajab daripada kita mengunjungi tempat-tempat yang sakral konon ceritanya. Itu adalah kesyirikan. Wajib Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentu saja
tidak ingin anak-anaknya balo itu bahasa pesawan ke kacel mateng orang mentah ora dipangan marai tembung kandingan mendadak dibuang eman-eman ampun lantas begitu. Oleh karena itu anak-anak kita yang lulus pada tahun ini bukanlah final tapi terminal. Karena apa? Bukan hanya cukup sampai di situ, tapi untuk melanjutkan perjalanan karir menuju ke cita-cita. Apa wajib? Wajib. Orang kalau mau sukses harus memiliki cita-cita. Orang mau sukses harus memiliki visi. Visi itu artinya adalah cita-cita akhir, bayangan akhir yang akan kita tuju. Tanpa seperti itu, maka kita akan berjalan pontang-panting tanpa suatu tujuan. Tidak efektif, membuang tenaga, pikiran, uang, umur. Oleh karena itu, anak-anak wajib memiliki visi. Di kesempatan ini, saya mengajak kepada sedulur-sedulur orang tua wali, mari kita kawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, bisa menolong dirinya, bisa menolong keluarga, bisa membantu masyarakat sekitar, bisa menjadi kader-kader penerus perjuangan bangsa Indonesia. Bukan hanya di mulut, tapi diusahakan, diikhtiarkan, berdoa, selalu menasihati. Selamat kepada SMK Manggalatama yang angkatan yang ke-10 11 SMK Manggalatama Binaro. Selamat kepada anak-anak kalian, semoga seiring doa saya, kalian menjadi manusia-manusia yang sehat, yang selamat, yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kepada kepala sekolah. Hari ini insya Allah saya akan memotong tumpeng sebagai simbolik bahwa SMK Manggalatama berusia 13 tahun. Semoga barokah, berkah, berjaya, selamat dunia akhirat, Allahumma amin. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Hari ini hari yang
kau tumbuh bertambah 1 tahun usiamu, tak hanya kamu yang kuberi, bukan jam dan cincin, bukan seikatan atau puisi, juga kalung hati. Wow, bukannya pelit atau gak mau, modal yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati.